Pendengar Ramadan di mancanegara, kali ini kami akan hadirkan narasumber Dian Aprianti yang merupakan jurusan Symbiotic Science of Environment and Natural Resources, Tokyo University Agriculture and Technology. Dan kami sudah tersambung dengan Mbak Dian, selamat malam waktu Indonesia. Halo, ya, halo selamat malam. Mbak Dian, bagaimana Ramadan di Tokyo ya? Berarti ya, Jepang ya? Betul, I- Ramadan di Tokyo. Ini udah tahun keberapa di Tokyo atau Jepang? Oke, long story short-nya ini tahun kelima di Jepang. Wow, tahun kelima ya, artinya sudah mulai terbiasa nih ya, udah tidak kaget lagi dengan apa gimana Ramadan di sana gitu ya. Apa yang jadi pembeda di tanah air? Mungkin yang terlihat jelas. Oke, kalau saya lihat sih mungkin kebanyakan teman-teman juga akan berkomentar hal yang sama ya Mm. tentang salah satunya itu ya berburu takjilnya itu yang di Oh, sini kan nggak ada. war takjilnya di sana nggak ada ya? Nggak ada. Terus ada sedikit mungkin macet-macetan karena berburu takjil ini juga nggak ada. Hmm. Terus yang keduanya itu ketika karena Ramadan, terawihnya ini juga hampir karena saya juga kan di lingkungan kampus jadi Mm, nggak ada masjid gitu jadi mm, nggak ada gitu mm, atau mm. mungkin ada beberapa cuman di momen-momen tertentu aja karena kesibukan sebagai mahasiswa jadi memang tidak setiap hari gitu untuk yang Ya. berjamaahnya Hmm. Tapi kalau untuk kemudian silakan. kemudian apa ya suara azan juga Eh. nggak ada gitu jadi ya seperti itulah gitu Eh, agak berbeda ya kalau di tanah air kan saut-sautan itu antara masjid satu dan iya masjid lainnya gitu ya. betul Kalau masjid di betul sana betul. jauh atau dekat? Oke, untuk masjid yang terdekat itu sebenarnya sekitar 1 jaman itu Masjid Jami atau masjid milik negara Turki Hmm. sih di situ 1 jam. Hmm. Kurang lebih. Nah, terus untuk takjilnya ini gimana? Kalau di tanah air kan cukup banyak pilihannya gitu. Kalau di sana biasanya apa, Mbak Dian? Oke, kalau karena ini kan kita di negara Muslim minoritas ya, Iya, jadi iya, memang bukan seperti kalau misalkan kita lagi Ramadan misalkan di Turki atau iya. di Arab mungkin ya, jadi vibes-nya memang sangat mendukung dan didukung gitu. Hmm. Di sini ya seperti biasa aja, jadi kalau kita misalkan mau apa ya buka puasa untuk dapat vibes-nya itu memang kita harus ke masjid gitu. Kalau Hmm. saya kebetulan lebih seringnya atau hampir hampir mungkin hampir setiap minggunya itu ke Masjid Indonesia Tokyo Hmm. yang di Tokyo gitu. Jadi makanan-makanannya juga makanan-makanan Indonesia gitu. Jadi ibu-ibu yang mungkin volunteer ya yang Hmm. memberikan makanannya itu ke para apa yang ke masjid gitu. Hmm. Berapa Teman-teman. jarak jauh yang tadi ya? Jaraknya? Untuk yang Masjid Indonesia Tokyo Iya. itu dari tempat saya itu sekitar 1 jam 15 sampai 20 menit gitu. Hmm. Itu juga lumayan effort. Iya. Nah, kalau kita sebelumnya kan berbincang dengan teman-teman PPI juga ya di berbagai negara gitu. Ketika mereka kangen dengan kuliner tanah air, biasanya tuh suka masak-masak gitu. Kalau di Mbak Dian seperti apa? Saya juga melakukan hal yang sama. Gitu ya. Selain hemat gitu, Heeh. iya. Jadi ya harus masak gitu. Karena Hmm. juga karena kesibukan sebagai mahasiswa dari pagi misalkan main tuh kalau saya main karena Ramadan ya. Hmm. Jadi dari jam 9 pagian, jam 9 atau jam 10 pagian Ya. ke jam 5 lah gitu. Karena kita buka puasa tuh sekitar jam 6. Hmm. Kalau untuk teman-teman yang di Jepang yang sekarang melakukan puasa karena Ya. ini juga musim semi, Hmm. kurang lebih kita melakukan puasa di durasi yang sama dengan di Indonesia gitu. Oh. Kita subuh itu kalau sekarang tuh sekitar jam 4 atau 03.56, buka itu jam 6.02 atau 05 gitu. Jadi sekitar 14 jam ya, 14 jam. Nah, ini video yang Mbak Dian kirimkan ini di mana ini? Ah, yang yang saya kirimkan itu saya nggak bisa lihat sebenarnya Nggak videonya terlihat ya, sekarang. ada di Ya, kami tayangkan di RRI Net ini satu oke. jalan ya memang dengan suasana seperti habis hujan gitu ya.
Ini mau Iya, menuju. jadi ceritanya saya ambil kemarin. Oh, Kemarin itu gitu. saya ke Masjid Indonesia Tokyo dan kebetulan cuacanya forecastnya itu memang hujan. Oh. Itu intinya sih perjalanan dari dormitori, Mm, asrama universitas mm, ke Masjid Indonesia Tokyo yang di Meguro gitu. mm. Tadi yang satu. Sekalian lihat-lihat ada Hanami ya, Mas ya di situ ya. Iya, Ada apa? Sakura, sakura. iya, ini cantik sekali ya di sana ya. Nah, itu kalau di teman-teman dari Indonesia cukup banyak di kampus atau hanya Mbak Dian saja? Saya di yang Tokyo University of Agriculture and Technology. Sejauh ini kalau nggak salah PPI-nya, jumlah anggota PPI-nya sekitar 33 mahasiswa gitu dan Hmm, mahasiswi. 33 ya. Kurang lebih 33. Nah, ini kemarin selama Ramadan itu kumpul-kumpul, bukber atau seperti apa? Kita ada bukber, Ada ya? ada buka puasa dan tarawihnya juga sebenarnya. Oh. Cuman karena kampus saya tuh jadi ceritanya tuh kayak dipecah gitu, satu kampus agriculture, satu kampus yang engineering gitu, Hmm. dan ini jaraknya lumayan ya. Oh, beda Jadi gedung. beda, kalau kita beda apa ya namanya ya, beda kecamatan karena Oh gitu, ya, atau beda ya beda gitulah, wilayah lah beda. ya. Ya. Betul, betul, betul. Heeh. Jadinya agak memecah. Terus akhirnya ya ada beberapa yang memang yang di teman-teman yang tinggal di sekitaran agriculture, kampus agriculture, dan beberapa yang tinggal di sana gitu. Dan Hmm. kebetulan yang tinggal di sini tuh bisa dibilang 50-50-nya itu udah muslim dan non muslim gitu, teman-teman yang Mm-mm. Indonesianya gitu. Tapi toleransinya Jadi mungkin bagaimana, Mbak Dian, kalau di sana? Ini kan minoritas ya di sana ya. mhm. Toleransinya gimana? eh dengan warga lokal atau Iya, gimana ya dengan warga maksudnya? lokal. Oke. Kalau dengan warga lokalnya, karena kan mungkin beberapa teman atau beberapa teman orang Jepang, atau misalkan saya tidak tahu kalau profesor saya juga apakah beliau mengerti tentang Ramadan gitu ya, karena sepertinya beliau juga punya mahasiswa yang Muslim saya aja gitu, jadi Oh, kayaknya kurang familiar gitu. Tapi kebetulan kan saya lagi sekolah S3, iya. dan seluruh profesor saya yang ketika saya kuliah master itu, beliau sudah mengerti tentang Islam Muslim gitu. Jadi beliau sudah familiar dan Hmm. sangat apa ya? Sangat kayak memberikan support, malah misalkan kalau sholat itu kamu sholatnya di sini ya gitu, dikasih Hmm. ruang gitu, ruangan untuk beribadah gitu. Iya. Tapi karena di kampus S3 saya ini mungkin muslimnya cuma saya aja ya, jadinya tuh profesornya juga udahlah mungkin usaha sendiri atau gimana gitu. Jadi nggak yang, dan muslimnya juga mungkin sebenarnya sih ada tempat sholatnya Mm-mm. di kampus saya juga. Iya. Cuman eh apa ya? Cuman saya jarang di situ aja gitu. Hmm. Nah, ini eh, kapan kelar? Tahun ini atau tahun depan? Oh, program S3-nya. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau semuanya lancar, tahun ini September itu bisa pulang, Mm-mm. dan Juni atau Juli itu sidang untuk S3-nya Wow, gitu. mantap. Selamat ya. Semoga sehat dan sukses selalu, Mbak Dian. Terima kasih Mas Terima Lukman, terima kasih kasih. banyak. Ini waktunya untuk RRI Pro 3 sudah berbagi cerita bagaimana Ramadan di Jepang, Tokyo ya. Dan mudah-mudahan segala cita-citanya tercapai, Mbak Dian. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Mbak sukses selalu Dian. Mas Lukman. Malam. Selamat malam, terima kasih. Pendengar, Dian Aprianti, jurusan Symbiotic Science of Environment and Natural Resources, Tokyo University, Agriculture and Technology ya, berbincang terkait dengan Ramadan di mancanegara. Demikian telah kita ikuti Ramadan di Mancanegara